pembelot distopia. Nama Valeria kini telah menggema di seluruh penjuru distopia, bagai gemah yang memecah kesunyian, sebuah dunia yang telah lama terperangkap dalam kelamnya ketidakadilan. Keputusan-keputusan yang berani, yang mengangkat suara rakyat kecil yang terpinggirkan, setelah menempatkannya sebagai simbol perubahan yang sulit diterima oleh mereka yang berada di puncak kekuasaan. Namun, Valeria tidak gentar. Sementara itu, di dalam istana megah dan di ruang-ruang dewan yang gelap, kemarahan membara. Raja Ixora bersama para dewan yang selama ini menikmati kenyamanan dari sistem pajak yang kejam tak bisa menerima kenyataan bahwa salah satu dari mereka telah membelot. Mereka menganggap Valeria sebagai pengkhianat kerajaan, seorang yang tak lagi patuh pada aturan yang telah lama mereka tetapkan, aturan yang memeras dan menindas tanpa ampun. Tetapi Valeria tidak menyerah pada cercaan mereka. Keputusannya untuk menyiarkan persidangan secara terbuka bukan hanya sebuah langkah berani, melainkan juga sebuah pernyataan. Ia ingin dunia tahu bahwa keadilan tidak boleh dibungkam hanya karena uang dan kekuasaan. Keputusan itu memicu gelombang dukungan yang tak terduga dari rakyat kecil. Mereka yang selama ini hanya bisa mengeluh dalam diam. Mereka yang wajahnya tidak pernah masuk dalam perhitungan kekuasaan. Dalam peristiwa ini, rakyat kecil yang selama ini dianggap sebagai bagian yang tidak berarti tiba-tiba menemukan suara mereka. Ternyata mereka adalah mayoritas, lebih dari 80% penduduk distopia. Dan ketika suara mereka mulai terdengar, ketika mereka mulai bersatu, kedikdayaan kekuasaan yang selama ini berakar pun mulai goyah. Ternyata kekuatan mereka lebih besar dari yang pernah dibayangkan. Namun, apa yang banyak orang tidak ketahui adalah betapa rapuhnya sistem yang selama ini berjalan. Hukum yang seharusnya adil ternyata hanya memperuntukkan mereka yang berduit. Di balik palu keputusan yang ditabuhkan oleh para hakim, ada kontrak-kontrak tersembunyi, suap-suap yang diterima dalam diam, dan janji-janji yang tak pernah dipenuhi. Keadilan yang hanya menjadi ilusi bagi mereka yang tak mampu membayar, telah menjadi darah kehidupan bagi sistem ini. Selama ini, siapa yang memiliki uang, siapa yang memiliki kekuasaan, merekalah yang akan menang. Hakim-hakim, ilmuwan, pemuka agama, bahkan pejabat-pejabat tinggi di kerajaan, semua tahu bahwa hukum hanya berlaku bagi mereka yang cukup kuat untuk membelinya. Dan dalam keheningan, mereka memilih untuk diam, karena mereka semua ikut menikmati kejamnya kebobrokan ini. Emas-emas yang didapatkan dari pemerasan pajak kepada rakyat kecil telah mengalir deras ke tangan mereka. Mereka makan dengan nyaman di atas penderitaan orang-orang yang tak berdaya. Namun, Valeria berbeda. Meskipun ia tahu betul bahwa melawan sistem yang sudah berjalan begitu lama tidaklah mudah, ia tetap teguh pada jalan yang telah ia pilih. Ia bukan hanya seorang hakim yang memutuskan berdasarkan hukum yang ada, tetapi seorang pejuang yang tahu bahwa keadilan harus diterima oleh setiap orang tanpa pandang bulu. Bagi Valeria, suara rakyat yang tertindas adalah suara yang harus didengar. Sekarang, distopia berada di persimpangan jalan. Valeria telah membuka mata banyak orang bahwa keadilan bukanlah milik mereka yang memiliki kekayaan atau kekuasaan, tetapi milik setiap jiwa yang hidup dalam kebenaran. Ketika rakyat kecil mulai bangkit, ketika suara mereka mulai mengisi ruang-ruang yang selama ini sunyi, mereka tidak lagi bisa dianggap sepele. Dan Valeria, meskipun dihadapkan dengan ancaman dan cercaan,
tahu bahwa ia telah mengambil langkah yang benar. Keberaniannya telah membuka jalan bagi perubahan. Dan meskipun perang untuk keadilan ini baru saja dimulai, Valeria yakin bahwa akhirnya kebenaran akan memenangi segalanya. Kami